konsep pork barrel di luar negeri, di mana seorang senator mungkin berupaya membuat proyek untuk menggelontorkan suatu dana kepada daerah pilihannya agar bisa memilih dia. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa dengan adanya menggelontorkan sesuatu dana dan sebagainya tersebut akan bisa mempengaruhi pemilih untuk memilih dia sendiri. Di Indonesia, fakta Pilpres kemarin, saya nggak bilang dulu, tapi yang kemarin ini yang 2024, faktanya sebaliknya dengan apa yang mereka dalilkan. Saya ingin mendapat penjelasan yang lebih dalam lagi daripada ahli. Sesungguhnya, kenapa hal itu bisa berbeda, bertolak belakang dengan kejadian yang terjadi di Pilpres ini? Pilihan, tapi justru di sana mengatakan dengan konsep pork barrel, itu mengatakan bahwa mereka ada pengaruh. Tadi Anda menjelaskan hanya data-data yang ada di Indonesia, tapi saya ingin Anda membandingkan dengan konsep yang mereka sampaikan di sana. Nah, itu pertama. Kedua, bisa nggak saudara ahli menjelaskan pada persidangan ini? Tadi Anda sudah menjelaskan tentang fakta-fakta yang terjadi di Aceh dan Sumatera Barat, di mana 02 tetap menang, walaupun di sana ada bansos. Bahkan Anda juga menyatakan di luar negeri tidak ada bansos, tapi ternyata 02 menang. Saya ingin mendapat penjelasan dari ahli, apa yang menyebabkan faktor itu bisa terjadi seperti itu. Kalau Anda tadi mengatakan faktor bansos tidak ada, lantas faktor mana yang paling dominan mempengaruhinya? Karena di sini dari analisa saudara tadi itu, posisi dominan daripada pemerintah tidak ada di sini. Posisi dari pemerintah tidak dominan. Yang dominan, yang kita tahu dominan itu tidak mempengaruhi keterpilihan daripada Prabowo Gibran. Pertanyaannya, jadi memang Pak, berbeda. Itu aja, mau dijelaskan. Baik, terima kasih. Yang mulia, Saudara Rifai akan mengajukan pertanyaan di belakang. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, sebenarnya kemarin waktu di ahli pemohon saya sudah lempar pertanyaan ini, tapi tidak dijawab. Tapi tetap saya ingin ini dikaji oleh saudara ahli, lebih kurang begini. Ahli pemohon kan menghubungkan pemberian bansos dengan kemenangan 02. Sewaktu saya tanya, kalau gitu apa hubungannya pemberian bansos dengan kemenangan PDIP sebagai partai dengan perolehan suara tertinggi? Beliau tidak bisa jawab tentang itu. Nah, mohon ahli bisa melihat fenomena ini seperti apa. Iya. Terima kasih. Baik. Pemohon 1, silakan. Masih ada satu lagi Yang Mulia. Cukup 2, Prof. Cukup 2. Iya, satu ahli cukup 2. Silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya pertanyaan awal dulu kepada saudara ahli. Saudara bagian dari tim kampanye Prabowo Gibran atau bukan? Saya aktivis. Saya aktivis. Bukan. Pilihan saya pribadi adalah 02. Ketua Gerakan Sekali Putaran. Oh ya, saya mendirikan organisasi namanya Gerakan Sekali Putaran. Itu relawan buat pemenangan Prabowo Gibran. Betul, saya lengkapi kemenangan dalam sekali putaran dan berhasil dengan gemilang. Oke. Tetapi Silakan agak pertanyaannya, berbeda Pak sama Refli. Hasan Nasbi. Saya bertanya, tapi pertanyaan ini pertanyaan yang memang saya ambil dari aspirasi ya, aspirasi yang saya pahami. Pertama, tadi Anda mengungkap Indobarometer ya, itu kan perusahaan saudara ya, perusahaan itu ya, perusahaan, bukan LSM kan. Berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan Pilpres dan dari mana sumber dananya atau dengan siapa pendonornya atau pendananya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kan Anda badan hukum ya, sebagai wujud akuntabilitas pasti ada pajaknya, ya kan? Kira-kira bersedia nggak Anda memberikan fotokopi pajak kepada majelis untuk melihat soal integritas? Pertanyaannya apa yang Ini sudah dipresentasi terlalu tadi personal begini ya. Jadi pertanyaan aja mengenai soal kasus yang kita hadapi saja sebaiknya. Begini, Terima kasih, Yang Mulia. tolong pihak terkait menghormati pertanyaan saya. Kalaupun dia tidak mau menjawab, itu nggak apa-apa.
Iya. Iya. Baik Pak Refli. Saya juga punya hak untuk memberikan tanggapan I dan know. bantahan. Dan Anda sudah Tidak melakukan apa-apa. itu. Sama-sama Karena itu kita menghormati. Ya, oke. Baik Pak Silakan. Otto, Pak Refli lewat hakim ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Karena itu soal integritas juga ya. Soal integritas. Nah, yang ketiga adalah kalau data dipublikasikan itu ada raw datanya. Istilahnya itu atau coding ya yang Anda inputkan kepada sistem survei dan lain sebagainya. Itu penting, bersediakah Anda memberikannya raw data itu kepada majelis hakim agar majelis hakim bisa melihat raw datanya. Nanti kalau majelis hakim nggak paham membacanya ya cari survei yang independen yang bukan dari bagian tim pemenangan untuk melihat itu. Itu saja yang mulia, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada kawan Utuh Hasibuan. Terima kasih. Baik. Salam. Ada lagi dari 01? Cukup?